Alia, Bayu, Citra, dan Dedi, 4 sahabat lama yang telah lama tidak berkumpul, memutuskan untuk menghabiskan liburan bersama di sebuah pantai terpencil yang dikenal sebagai Pantai Putih. Pantai itu terkenal dengan pasir putihnya yang halus, air lautnya yang jernih, serta keindahan alamnya yang masih alami. Mereka bersemangat untuk menghabiskan waktu bersama, berenang, berselancar, dan menikmati malam di bawah bintang-bintang. Mereka menyewa sebuah mobil dan memulai perjalanan dari kota besar menuju pantai yang berjarak sekitar 6 jam perjalanan. Jalan menuju Pantai Putih melewati hutan lebat dan jalanan berliku yang jarang dilalui kendaraan lain. Setelah berjam-jam perjalanan, mereka akhirnya tiba di Pantai Putih menjelang senja. Pantai itu tampak sepi, hanya ada beberapa pondok kayu di sepanjang pantai yang tampak kosong. Mereka memutuskan untuk menginap di salah satu pondok tersebut. Pondok itu sederhana tetapi cukup nyaman, dengan pemandangan langsung menghadap laut. Malam pertama mereka di Pantai Putih terasa begitu tenang dan menyenangkan. Mereka membuat api unggun di tepi pantai, memasak makanan, dan berbincang-bincang sambil menikmati suara ombak yang menghantam pantai. Bayu, yang selalu membawa gitar kemana-mana, mulai memainkan lagu-lagu favorit mereka. Suasana terasa begitu sempurna. Namun, saat malam semakin larut, mereka mulai merasakan suasana yang sedikit aneh. Angin mulai bertiup kencang dan suara ombak terdengar semakin keras. Alia merasa ada yang mengawasinya dari kejauhan, tetapi saat dia menoleh, tidak ada siapa-siapa di sana. Mereka memutuskan untuk masuk ke dalam pondok dan beristirahat. Saat malam semakin larut, Alia terbangun oleh suara bisikan di telinganya. Suara itu seperti memanggil namanya, sangat pelan tetapi jelas. Alia membuka mata dan melihat bayangan samar seorang wanita berdiri di sudut ruangan. Wanita itu tampak basah kuyup dengan tatapan kosong yang menakutkan. Alia menjerit dan membangunkan teman-temannya. Bayu, Citra, dan Dedi segera bangun dan mencoba menenangkan Alia. Mereka tidak melihat apa-apa di sudut ruangan. Bayu mencoba mencari penjelasan logis dan mengatakan mungkin Alia hanya bermimpi buruk. Meskipun begitu, Alia merasa yakin bahwa apa yang dilihatnya benar-benar nyata. Keesokan paginya, mereka memutuskan untuk menjelajahi sekitar pantai. Mereka bertemu dengan seorang nelayan tua yang sedang memperbaiki jaring di dekat perahu kayunya. Nelayan itu tampak ramah dan mereka memutuskan untuk berbincang dengannya. Pantai ini sangat indah, tapi tadi malam kami mengalami sesuatu yang aneh, kata Citra. Apakah ada cerita tentang tempat ini yang perlu kami ketahui? Nelayan tua itu tampak terkejut dan ragu sejenak sebelum akhirnya bercerita. Pantai Putih memang indah. Tetapi ada cerita lama tentang arwah seorang wanita yang sering muncul di sini. Dia adalah seorang gadis yang tenggelam di laut beberapa tahun yang lalu. Banyak orang bilang dia masih mencari kedamaian. Mendengar cerita itu, mereka merasa merinding. Mereka tidak ingin percaya pada hal-hal gaib.
Tetapi apa yang dialami Alia tadi malam membuat mereka berpikir dua kali. Mereka memutuskan untuk berhati-hati dan mencoba menikmati sisa liburan mereka. Hari itu mereka menghabiskan waktu dengan berenang dan berselancar. Mereka mencoba melupakan cerita nelayan tua dan fokus menikmati liburan. Namun, saat sore tiba, mereka melihat sesuatu yang aneh di pantai. Di kejauhan, mereka melihat sosok wanita berpakaian putih yang berdiri di tepi pantai, menghadap laut. Dedi, yang penasaran, memutuskan untuk mendekati sosok itu. Namun, saat dia mendekat, sosok wanita itu menghilang begitu saja. Dedi kembali ke teman-temannya dengan wajah pucat. Aku benar-benar melihatnya, tapi dia menghilang begitu saja, kata Dedi dengan suara gemetar. Mereka mulai merasa takut dan memutuskan untuk tidak keluar pondok saat malam tiba. Mereka mengunci pintu dan jendela, berharap bisa tidur nyenyak tanpa gangguan. Malam itu, suasana di dalam pondok terasa mencekam. Angin bertiup kencang, membuat bunyi gemerisik di luar jendela. Suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Mereka berkumpul di ruang tamu, mencoba mengalihkan perhatian dengan bermain kartu. Tiba-tiba, lampu di pondok berkedip-kedip dan mati. Mereka hanya memiliki cahaya dari senter yang mereka bawa. Alia mulai merasakan dingin yang tidak wajar, seolah-olah ada sesuatu yang berada di dekatnya. Tiba-tiba, mereka mendengar suara ketukan di pintu. Ketukan itu terdengar sangat keras dan berulang-ulang. Bayu memberanikan diri untuk membuka pintu, tetapi tidak ada siapa-siapa di luar. Mereka kembali ke dalam dan mencoba menenangkan diri, tetapi ketukan itu terus berlanjut, semakin keras dan mendesak. Ketakutan mereka semakin menjadi-jadi. Alia mengusulkan agar mereka meninggalkan pondok dan mencari bantuan. Mereka memutuskan untuk pergi ke desa terdekat dan mencari perlindungan di sana. Dengan hati-hati, mereka keluar dari pondok dan berjalan menyusuri pantai yang gelap. Namun, di tengah perjalanan, mereka kembali melihat sosok wanita berpakaian putih itu. Wanita itu berdiri di tengah jalan, menghalangi mereka. Wajahnya tampak pucat dengan mata yang kosong dan rambut yang basah. Mereka merasa terjebak dan tidak tahu harus berbuat apa. Dengan penuh ketakutan, mereka mencoba berbicara dengan sosok wanita itu. "Siapa kamu? Apa yang kamu inginkan dari kami?" tanya Alia dengan suara bergetar. Wanita itu tidak menjawab, tetapi tiba-tiba dia menghilang. Mereka merasa lega sesaat, tetapi kemudian mendengar suara tangisan yang menyayat hati dari arah laut. Mereka berlari menuju desa dengan perasaan takut yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Setibanya di desa, mereka bertemu dengan kepala desa yang tampak prihatin dengan kondisi mereka. Mereka menceritakan semua yang dialami dan kepala desa mengangguk dengan serius. "Kalian telah bertemu dengan arwah Nyi Roro, seorang gadis yang tenggelam di laut beberapa tahun yang lalu. Dia kehilangan nyawanya dalam kecelakaan perahu yang tragis.
Arwahnya belum tenang karena dia merasa ada sesuatu yang belum terselesaikan, jelas kepala desa. Kepala desa menyarankan mereka untuk melakukan ritual pemanggilan arwah dan meminta maaf atas gangguan yang terjadi. Mereka setuju dan mempersiapkan segala sesuatu untuk ritual tersebut. Malam itu, mereka kembali ke pantai bersama kepala desa dan beberapa penduduk. Mereka menyiapkan sesaji dan menyalakan lilin di tepi pantai. Kepala desa mulai memimpin doa dan memanggil arwah Nyi Roro. Tidak lama setelah itu, angin bertiup kencang dan mereka merasakan kehadiran arwah tersebut. Sosok wanita berpakaian putih muncul di hadapan mereka. Wajahnya yang sebelumnya tampak menakutkan kini terlihat sedih. Kami meminta maaf atas gangguan ini. Kami tidak bermaksud mengusik kedamaianmu, kata kepala desa dengan penuh hormat. Arwah Nyi Roro menatap mereka sejenak sebelum perlahan menghilang. Suasana di sekitar mereka menjadi tenang kembali. Mereka merasa lega dan berharap arwah tersebut telah menemukan kedamaian. Setelah ritual tersebut, mereka merasa bahwa suasana di Pantai Putih berubah. Tidak ada lagi suara aneh atau penampakan menakutkan. Mereka bisa menikmati sisa liburan dengan tenang, meskipun pengalaman mengerikan itu tetap teringat dalam benak mereka. Mereka belajar bahwa tempat yang indah sekalipun bisa menyimpan kisah tragis dan misteri. Mereka berterima kasih kepada kepala desa dan penduduk setempat yang telah membantu mereka mengatasi ketakutan. Setelah liburan berakhir, mereka kembali ke kota dengan membawa pengalaman yang tidak akan pernah mereka lupakan. Mereka lebih menghargai kehidupan dan selalu berhati-hati dalam memilih tempat untuk berlibur. Kisah Pantai Putih menjadi cerita yang selalu mereka ingat dan ceritakan kepada teman-teman mereka. Meski begitu, di suatu malam yang sepi, ketika angin bertiup kencang, Alia kadang-kadang masih merasa ada yang mengawasinya. Mungkin arwah Nyi Roro masih mengingat mereka, tetapi sekarang dia sudah tenang dan tidak lagi mengganggu. Sekian dan terima kasih Tenda Horores. Sampai jumpa lagi di Tenda Horor episode selanjutnya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel Bang Cepar 7.